Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita akan melanjutkan lagi materi dari matriks dan vektor, yaitu tentang teknik penyelesaian dari sistem persamaan linier. Mungkin sebetulnya sistem persamaan linier ini sudah pernah dipelajari ketika SMA, ya. Jadi kita sedikit review dulu tentang sistem persamaan linier ini sendiri. Jadi persamaan linier itu adalah suatu persamaan di mana peubahnya tidak memuat eksponensial trigonometri seperti sin, cos, dan lain-lain. Ya, kemudian perkalian pembagian dengan peubah lain atau dirinya sendiri. Ini adalah definisi persamaan linier. Contohnya adalah seperti berikut ya. Jadi jika perusahaan A memiliki satu laptop, laptop ini dinyatakan dalam variabel X, kemudian 2 PC, di mana PC-nya dilambangkan dengan Y, maka ia harus membayar Rp5.000. Sedangkan jika membeli 3 laptop, di mana laptopnya adalah X dan 1 PC, di mana PC-nya adalah Y, maka ia harus membayar sejumlah Rp10.000 dolar ya. Maka dari kalimat matematika ini harus bisa, maksud saya dari kalimat cerita ini harus bisa dirubah menjadi kalimat matematika menjadi seperti berikut. Ya, karena tadi satu laptopnya X jadi X ditambah 2 PC 2 Y itu adalah 5.000. Kemudian 3 laptop jadi 3X plus 1 PC jadi plus Y sama dengan 10.000. Ya, jadi inilah yang dinamakan dengan SPL atau sistem persamaan linier. Nah, secara umum bentuk sistem persamaan linier adalah sebagai berikut. Kalau tadi kita hanya mempunyai 2 persamaan linier saja. Jadi dalam suatu sistem persamaan linier yang di atas tadi hanya terdiri dari 2 persamaan linier saja. Tetapi tidak selalu terdiri dari 2 persamaan linier saja. Ya, secara umum bisa berapa saja gitu ya. Tergantung kasus yang diberikan. Jadi secara umum bentuk sistem persamaan linier adalah sebagai berikut. Jadi misalkan A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sampai ditambah A1NXN sama dengan B1, kemudian dan seterusnya. Kalau ini artinya kita melihat bahwa suatu SPL ini terdiri dari sebanyak M. Ya, ada sebanyak M persamaan linier. Ya, di mana X-nya ini adalah suatu variabelnya. Oke. Ketika kita mempunyai bentuk sistem persamaan linier seperti berikut, maka ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian suatu matriks, yaitu dengan cara membuat koefisiennya ini menjadi satu matriks, yaitu keluarkan saja koefisien-koefisiennya, yaitu A11, A12, dan seterusnya hingga AMN. Kemudian keluarkan variabelnya, yaitu X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Kemudian yang terakhir adalah hasilnya, B-nya. Ya, B1, B2, hingga Bm. Oke. Ini X-nya X1 sampai Xn karena jumlah variabelnya ada sebanyak N, ya, sampai Xn. Seperti itu. Mengapa bisa kita nyatakan dalam bentuk perkalian matriks berikut? Ya, karena jika perkalian matriks ini kita operasikan, maka hasilnya akan kembali lagi ke SPL yang di atas. Jadi sama saja hanya dirubah bentuknya. Mengapa harus dirubah bentuknya? Ya, agar kita bisa menemukan suatu solusi dari sistem persamaan linier tersebut. Jadi kembali lagi ke contoh soal yang tadi, X plus 2Y sama dengan 5.000 dan 3X plus Y sama dengan 10.000, maka di sini kita bisa keluarkan koefisiennya, yaitu 1, 2, 3, 1. Ya, kemudian variabelnya adalah X dan Y, kemudian hasilnya atau konstantanya adalah 5.000 dan 10.000.
Jadi matriks di sini dikatakan koefisien, matriks yang di sini dikatakan peubah atau biasanya saya katakan sebagai variabel, yang ini merupakan konstanta. Oke. Sekarang kita lanjut ke solusi sistem persamaan linear. Jadi sebelum kita menuju ke bagaimana cara menentukan solusi dari sistem persamaan linear, terlebih dahulu kita mengenal solusi-solusi, macam solusi dari sistem persamaan linear. Ya, misalkan kita punya sistem persamaan linear seperti berikut, maka jika kita punya X 3000 dan Y 1000 merupakan solusinya. Mengapa merupakan solusinya? Ya karena kalau kita substitusikan ke dalam sistem persamaan linear ini, maka sistem persamaan linear ini terpenuhi. Ya, jadi kalau ini kita masukkan ke sini, ya, jadi kita punya 3000 ditambah 2 kali 1000, ini adalah 5000. Betul ya, 5000. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, 3 kali 3000 ditambah dengan 1000, hasilnya adalah 10.000. Betul. Ya. Sedangkan pernyataan yang kedua, X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 3000, bukan merupakan solusinya. Mengapa? Karena ketika kita substitusikan tidak terpenuhi. Ini kalau kita substitusikan ke sini, maka kita akan punya 1000 ditambah 2 kali 3000, hasilnya adalah 1000 ditambah 6000, 7000. Ya, dan ini tidak sesuai dengan yang ada di sini. Sehingga X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 3000 bukan merupakan solusi dari sistem persamaan linear di atas. Oke. Kemudian, suatu sistem persamaan linear itu akan ada 3 kemungkinan untuk solusi. Yang pertama itu adalah bisa saja SPL tersebut mempunyai solusi yang tunggal. Artinya dia hanya mempunyai satu solusi saja, mempunyai nilai X yang mempunyai nilai X dan Y yang tunggal. Ya. Sedangkan kemungkinan kedua bisa saja mempunyai solusi tak hingga banyaknya. Artinya dia mempunyai beberapa banyak solusi. Ya, jadi ada banyak nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan linear tersebut. Dan kemungkinan ketiga bisa saja sistem persamaan linear tersebut tidak mempunyai solusi. Ini adalah 3 kemungkinan dari solusi sistem persamaan linear. Oke, berikut adalah ilustrasinya. Jadi sebetulnya untuk mencari solusi dari suatu sistem persamaan linear itu bisa ditentukan dengan cara menggambarkan suatu garisnya, ya, menggambarkan persamaan garisnya. Kemudian jika kita sudah menggambarkan kedua persamaan, jika ada dua persamaan linear, tinggal kita gambarkan garisnya, kemudian titik potongnya inilah yang merupakan solusi dari sistem persamaan linear tersebut. Ya, titik potongnya. Jadi untuk sistem persamaan linear berikut itu mempunyai solusi yang tunggal, yaitu X-nya 2 dan Y-nya 2. Di sini ya, X-nya 2 dan Y-nya 2. Kemudian untuk sistem persamaan linear ini, ya X min Y sama dengan 0, jadi kita perlu gambarkan dulu persamaan X min Y sama dengan 0, yaitu ini. Ya, yang kedua adalah 2X min 2Y sama dengan 2, yaitu ini gambarnya. Untuk menggambarkan garis itu sudah pernah dipelajari ketika SMA seharusnya. Jadi tidak perlu saya bahas lagi. Dan kita bisa lihat bahwa kedua garis ini adalah sejajar. Yang mana kita tahu bahwa jika kedua garis itu sejajar, maka jika kita tarik garis itu sampai kapanpun tidak akan pernah berpotongan. Karena tidak akan mungkin berpotongan, maka sistem persamaan linear berikut tidak mempunyai solusi. Ya karena tidak akan pernah berpotongan kapanpun itu.
Kemudian berikut adalah contoh untuk sistem persamaan linear yang mempunyai solusi tak hingga banyaknya. Kita tahu bahwa gambar dari persamaan X min Y sama dengan 0 adalah ini, garis ini, dan 2X min 2Y sama dengan 0 juga sama garisnya, ini. Jadi dia garisnya berimpit. Ya, karena garisnya berimpit, maka dia berpotongan di mana-mana. Di sini dia berpotongan, di sini berpotongan, di mana-mana dia berpotongan. Karena kedua garis tersebut berimpit ya, sama garisnya. Maka ya titik-titik sepanjang garis ini merupakan solusinya, yang mana jumlahnya ada tak hingga. Maka dikatakan sistem persamaan linear ini mempunyai solusi yang tak hingga banyaknya. Oke. Setelah mengenal jenis-jenis dari solusi sistem persamaan linear, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan solusi dari sistem persamaan linear selain yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu bisa dengan menggambar garisnya. Ya, tetapi akan sangat memakan waktu jika persamaan yang ada di dalam sistem persamaan linear itu sangat banyak. Ya, maka perlu dilakukan teknik-teknik yang akan kita pelajari. Yang pertama di sini kita akan menentukan solusi sistem persamaan linear dengan teknik OBE atau operasi baris elementer. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya SPL 3X min Y sama dengan 5 dan X plus 3Y sama dengan 5. Caranya, kita keluarkan koefisien-koefisiennya dulu, yaitu 3 min 1, 1, 3. Ya, kemudian tuliskan konstantanya, yaitu 5, 5. Berikutnya, tujuan kita adalah meng-OBE matriks ini sedemikian sehingga matriks konstantanya ini akan berubah menjadi matriks identitas. Tujuan kita adalah ke sini. Maka setelah kita lakukan operasi baris elementer, kita temukan bentuk matriks seperti ini, di mana yang sebelah kiri merupakan matriks identitas. Jadi tujuannya adalah kita OBS sedemikian sehingga sampai bentuknya matriks identitas. Maka dari hasil yang tadi, bisa saya tuliskan kembali, tadi hasil OBE-nya adalah seperti ini. Ya, dari sini kita kembalikan lagi ya dalam bentuk perkalian matriks, yaitu kita keluarkan matriks ini jadi 1001, kemudian kita tuliskan variabelnya XY dan ini adalah konstantanya 21. Dan ini jika kita kalikan, baris ini kalikan ini berarti X sama dengan 2, baris ini kalikan ini adalah Y sama dengan 1. Sehingga kita peroleh solusinya adalah X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Berikut adalah contoh-contoh soal untuk penentuan solusi dari sistem persamaan linear. Nanti bisa dicek sendiri ya, karena caranya masih sama persis. Oke, sekian materi untuk kali ini, yaitu tentang teknik mencari solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer. Kita akan lanjutkan ke video berikut dengan teknik-teknik mencari solusi sistem persamaan linear yang lainnya. Sekian, selamat mencoba.